Saudara, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang Raja Israel, ya, yaitu yang bernama Raja Isboset dan Raja Daud. Nah, dari kedua raja tersebut, kira-kira siapakah yang pantas untuk disebut menjadi Raja Israel yang kedua? Nah, untuk saya pribadi, yang pantas disebut raja kedua itu adalah Raja Daud. Mengapa saya memilih Raja Daud? Karena Raja Daud itu adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan, dan raja yang legitimate. Karena raja yang mendapatkan suatu pengakuan dari seluruh bangsa Israel dan mengangkatnya Daud menjadi Raja Israel. Kemudian Daud adalah seorang raja yang bijak, raja yang cakap, raja yang prestasinya gemilang, dan raja yang sukses di dalam memimpin kerajaan Israel yang berkedudukan ibu kota di di Yerusalem. Nah, sebelum Raja Daud itu diangkat menjadi Raja Israel, ya, Daud pun diangkat oleh bangsa kaum Yehuda itu menjadi raja kerajaan Yehuda. Jadi ketika itu Daud bisa menyatukan antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel, di mana kerajaan Yehuda itu yang beribu kotakan di Hebron, sedangkan Israel itu adalah di Yerusalem. Nah, untuk di Hebron, Daud itu memimpin atau bertahta selama 7 tahun 6 bulan. Sedangkan di Yerusalem, Daud itu memimpin selama 33 tahun. Nah, apabila kita dibandingkan dengan Isboset, ya, Isboset ini boleh dikatakan raja yang tidak legitimit. Kenapa? Karena Isboset adalah seorang raja yang diangkat oleh Abner, itu adalah panglima perang dari kerajaan Israel, ya, yang anak buahnya Saul, Raja Saul, dan kemudian bersama-sama dengan karyawannya, beberapa orang karyawan itu mengangkat Isboset menjadi Raja Israel, ya. Nah, di sisi lain, Isboset ini adalah suatu raja yang tidak punya prestasi. Dia tidak cakap, ya. Dia tidak bijak. Bahkan dia itu menjadi raja yang sombong, kemudian raja yang jahat, ya. Dan Isboset ini boleh dikatakan raja yang tidak sukses karena hanya memimpin 2 tahun, ya. Di dalam memimpin kerajaan Israel yang berkedudukan ibu kotanya pada saat itu adalah di Mahanaim. Nah, jadi kesimpulannya, ya, menurut hemat saya, yang tepat untuk disebut raja kedua Israel, kerajaan Israel, adalah Daud. Nah, lalu kalau kita bertanya siapakah Daud itu? Nah, Daud di sini akan saya sedikit mencoba untuk menguraikan siapakah Daud itu yang sebenarnya, ya. Daud ini adalah seorang pemuda dari Bethlehem, ya. Jadi Bethlehem itu adalah suatu kota kecil yang tidak jauh dari kira-kira dari Yudea, ya. Kemudian Daud dilahirkan kira-kira pada tahun 1004 sebelum Masehi, ya. Dari kedua pasangan yang bernama Esai dan Nahas, ya. Daud adalah putra ke-8 atau putra bungsu dari 8 bersaudara, ya. Nah, kita cerita masalah Daud. Daud itu dari sejak kecil hingga memasuki usia remaja atau usia ABG, Daud ini sudah mempunyai kegiatan rutinitas, ya. Nah, apa itu kegiatannya? Kegiatannya itu adalah dia sebagai pengembala domba, ya, pengembala domba. Kemudian Daud ini boleh dikatakan orangnya yang cakap, jujur, kemudian juga dan memiliki keberanian yang luar biasa, ya. Bahkan Daud itu sering
membunuh singa maupun apa namanya itu beruang-beruang, ketika singa dan beruang-beruang itu adalah mau memangsa kawanan-kawanan domba, dan Daud itu selalu menghadapinya, dan singa dan beruang itu selalu kalah ya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian nih, orang tuanya Daud atau Isai ya itu kedatangan seorang nabi yang bernama Samuel ya. Jadi Nabi Samuel ini datang ke Isai itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Tuhan ya, supaya Nabi Samuel itu mengurapi Daud menjadi raja Israel ya. Nah, ketika dia datang ya, kemudian ketemu dengan orang tuanya, ternyata Daud itu tidak ada di tempat ya. Nah, akhirnya kakak-kakaknya Daud itu sangat semangat ya, dan berharap bahwa dia itu adalah yang bisa yang diurapi begitu kan. Tetapi pilihan Tuhan itu bercerita lain ya. Jadi bahwa Tuhan itu tetap memilih Daud yang diurapi. Nah, kira-kira seperti itulah. Mungkin bahasa lengkapnya ya silahkanlah Anda bisa cek di referensinya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah diurapi dan dinobatkan Daud itu adalah sebagai raja, tetapi Daud itu belum masuk ke dalam lingkungan kerajaan, itu hanya di rumahnya Isai ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, nah ini terjadi ya, ada suatu peristiwa yang luar biasa atau suatu persiapan yang akan terjadi peperangan ya antara Israel dengan Filistin ya. Nah, itu di Yudea, itu tidak jauh dari rumahnya Daud itu ya, dari rumahnya bapaknya Daud itu. Nah, itu terjadi di lembah Elah, namanya itu di lembah Elah ya. Dia saling berhadapan-hadapan ya, saling berhadapan-hadapan, kemudian saling mempersiapkan posisi pertempurannya ya. Nah, bangsa Filistin itu diwakili oleh Goliat, itu langsung turun ke depan kira-kira seperti itu dan menantang bangsa Israel ya. Nah, di antara kalian silahkan jagoan kalian turunkan katanya, hadapi saya. Nah, itu si Goliat ngomong gitu kira-kira itu. Kalau kalian kalah, kalian harus menjadi budak kami katanya, budak bangsa Filistin. Nah, ini dari bangsa Israel ini boleh dikatakan ya takut begitu kan, bukan ya takut lah istilahnya itu. Dia sedang mencari siapa nih kira-kira yang bisa mengalahkan Goliat itu, karena Goliat ini adalah orangnya luar biasa, ganas, kemudian juga dia hebat ya, prajurit yang luar biasa hebat, dan tingginya itu 6 hasta ya, atau kira-kira sekitar 3,5 meter. Jadi ini luar biasa ya, manusia raksasa, boleh dikatakan manusia raksasa. Nah, di sisi lain nih, ini terjadi peristiwa, dan di sisi lain ya, Daud itu diperintahkan oleh bapaknya ya. Nah, suruh mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang menjadi prajurit kerajaan Israel ya. Jadi ini antarkan makanan ke kakak-kakakmu ya yang sedang berperang dengan bangsa Filistin. Nah, akhirnya Daud itu mengantarkan makanan, ceritanya itu. Mengantarkan, datang, setelah datang, ngobrol dengan kakaknya, kemudian kakaknya juga banyak cerita, bahkan ada prajurit lain, dia bercerita bahwa Daud ini prajurit dari bangsa Filistin itu yang luar biasa, bahkan dari bangsa Israel itu seolah-olah tidak ada yang berani untuk menghadapi si Goliat itu. Nah, entah bagaimana prosesnya, kita ambil ringkasnya saja. Akhirnya Daud itu siap ya untuk menghadapi si Goliat ini ya. Nah, ini merupakan hal yang di luar dugaan. Nah, ketika itu Abner, itu panglima perang Raja Saul itu akhirnya membawa ke Raja Saul, dan dia diceritakan bahwa inilah seorang penggembala yang akan menghadapi Goliat. Nah, di situ Raja Saul itu tidak percaya ya dengan tampilannya, dengan orangnya yang masih kecil, kemudian juga usianya yang relatif sangat muda,
kemudian dia juga tidak berpengalaman di dalam masalah keprajuritan, ya, tidak berpengalaman di dalam masalah perang. Nah, akhirnya boleh dikatakan ya diledek lah gitu ya, atau dinye gitu ya, atau diledek. Nah, ini hal yang tidak mungkin. Tetapi karena Daud itu bisa meyakinkan bahwa saya juga berpengalaman di dalam perkelahian dengan binatang, ya, yaitu diantaranya dengan singa dan beruang. Nah, ketika si beruang dan singa itu mau memangsa ini, ya, itu yang disampaikan ke Raja Saul. Nah, akhirnya singa dan binatang itu bisa dikalahkan oleh Daud. Nah, Raja Saul pun juga berkata ini tidak sama, katanya, bahwa di dalam perang ini tidak sama dengan perkelahian dengan binatang, kira-kira seperti itu, ya. Ini pengalaman yang luar biasa, bertahun-tahun si Goliat ini menjadi prajurit hebat, begitu kan. Nah, entah bagaimana, pokoknya ceritanya itu mereka ini bahkan siapa tuh namanya, si Raja Saul itu mengatakan pesimis begitu ya, tetapi membolehkan untuk si Daud ini untuk berhadapan dengan Goliat. Nah, singkat cerita, Daud itu berhadapan langsung dengan Goliat. Setelah berhadapan, kemudian Goliat juga langsung mentertawakan bahwa ada seorang anak gembala, kemudian dia berhadapan dengan prajurit raksasa yang hebat. Nah, begitu. Bahkan dia mengancam kepada Daud akan memenggalnya, kemudian dagingnya pun, mayatnya Daud itu akan diberikan kepada burung-burung yang ada di atas, katanya itu. Dan atau mungkin juga akan diberikan kepada binatang-binatang liar yang ada di sekitar itu. Nah, Daud itu ya akhirnya menjawab, kami datang ke sini tidak dengan pedang, tidak dengan tombak, ya. Tapi kami ke sini itu hanya dengan percaya kepada imannya, itu percaya kepada Tuhan alam semesta yang akan menyertainya dan akan membimbingnya, ya, dan berkeyakinan bahwa Goliat bisa dikalahkan dan bisa dibunuh. Kata Daud itu, kamu bisa dibunuh dengan keyakinan yang saya miliki, kasarnya seperti itu, dan akan saya penggal, katanya itu, ya, karena kami punya keyakinan kepada Tuhan alam semesta. Nah, kira-kira bahasan seperti itulah, ya, kurang lebihnya begitu ya. Nah, setelah itu Daud itu mengeluarkan batu yang diambil dari selokan, itu batu licin, itu mengambil 5 buah, kemudian dimasukkan ke dalam emban, kemudian diputarnya dan dilemparkannya persis kena kepalanya, kena pelipisnya, ya. Dalam hitungan detik Goliat itu langsung tersungkur dan mati seketika. Akhirnya Daud mendekatinya, mengambil pedangnya, kemudian dipenggalah kepala Goliat itu sampai mati, ya. Kepalanya dibawa, kemudian orang bangsa-bangsa Filistin itu tahu bahwa ini peristiwa yang luar biasa dan hal yang impossible, kira-kira seperti itu, dan akhirnya mereka itu adalah pada lari semua ketakutan melihat peristiwa itu. Nah, di Raja Saul pun, si Raja Saul begitu melihat peristiwa itu bangganya luar biasa, ya, kaget begitu ya, seperti yang tidak percaya, kok bisa dimenangkan, lalu bertanya, ini siapa, anak siapa, dan dari mana, kira-kira seperti itu. Bahkan Saul pun mengangkat Daud itu menjadi tentara yang harus mendampingi daripada Raja Saul itu sendiri. Nah, dari sejak itulah Daud itu menjadi orang dalam kerajaan Israel, ya. Nah, di samping itu Daud itu mempunyai keterampilan, diantaranya adalah keterampilannya seperti bermain kecapi, dia bisa menyanyi, bisa menulis sajak, kemudian membacakan sajak. Nah, akhirnya Daud ini berbakti, ya, dengan tulus hati kepada Raja Saul. Tapi setelah waktu berjalan, ya, berjalannya waktu, nah, Saul ini justru merasa benci, ya, terhadap Daud, ya, benci, iri hati. Kenapa? Yang pertama itu Saul ini merasa irinya itu bahwa baik dari kalangan para petinggi kerajaan maupun masyarakat itu lebih memuji kepada Daud, karena Daud bisa membunuh berlaksa-laksa atas atas musuh bangsa Israel, sedangkan Saul hanya beribu-ribu,
ya. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Jadi si Saul ini sangat apa ya, sangat direndahkan kira-kira oleh masyarakatnya. Nah, juga di sisi lain Saul ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Saul banyak melanggar daripada perintah Tuhan. Padahal Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Nabi Samuel di kala itu, ya. Nah, singkat cerita nih, Daud tetap berbakti, ya. Kemudian ketika Saul itu kerasukan setan, roh jahatnya itu masuk karena sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian dia ini adalah kerasukan setan. Itu Daud selalu mainkan kecapi dan roh-roh jahat itu adalah semuanya bisa hilang, ya. Nah, tetapi Daud ini berusaha untuk dibunuh, ya, oleh Raja Saul. Itu berulang kali Saul itu melakukan percobaan pembunuhan, melemparkan tombak ke Daud ketika lagi main kecapi, tetapi tidak pernah kena. Dan itu terjadi berulang kali, ya. Kemudian banyak sekali strategi Raja Saul untuk bagaimana caranya itu untuk membunuh Daud. Nah, kira-kira seperti itu jahatnya itu. Nah, akhirnya singkat cerita Daud itu bukan kabur ya, keluar dari kerajaan Israel dan dia bersembunyi untuk menghindari murkanya Raja Saul. Karena Daud memegang prinsip hidup dan Daud selalu menghormati kepada Raja Saul karena Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan dan Saul adalah seorang raja yang harus dihormati. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini singkat cerita dan sejalan dengan perjalanan waktu, ya. Akhirnya Saul itu adalah mati, ya, bersama 3 orang putranya dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Nah, setelah Saul mati diganti oleh anak bungsunya yang bernama Isiboset, ya. Nah, jadilah Isiboset yang diangkat oleh anak buahnya Saul, yaitu Abner, ya. Setelah diangkat, kemudian Isiboset pun, ini singkat ceritanya lagi, Isiboset itu dibunuh lagi, ya, sama pegawai kerajaan Israel, ya. Jadi sama anak buahnya dibunuh oleh 2 orang anak buahnya itu. Nah, dipenggal, kemudian dipenggal setelah mati. Nah, disitulah terjadi beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, masyarakat tahu dan bangsa Israel pada saat itu langsung mengangkat Raja Daud. Mengangkat Daud menjadi Raja Israel yang kedua. Nah, jadi Daud itu yang raja yang bijak, kemudian raja yang cakap, raja yang punya banyak prestasi, dan bangsa Israel di kala itu sangat menyukai, dan Daudlah yang tepat menjadi Raja Israel. Nah, jadi Daud itu menjadi Raja Israel, ya, yang berkedudukan di Yerusalem selama 33 tahun. Di Hebron itu yang menjadi Raja Yehuda itu adalah kerajaan Yehuda itu 7 tahun 6 bulan, jadi total 40 tahun 6 bulan, ya. Nah, di dalam proses perjalanan Daud, ya, Daud ini banyak prestasi yang gemilang dan selalu memenangkan di dalam peperangan, ya. Itu Daud, itu kehebatannya. Tetapi Daud terjadilah jatuh di dalam dosa. Nah, dalam satu ketika yang seharusnya Daud itu memimpin perang, ini malahan tidak, malahan dia berselingkuh dengan Batsheba. Batsheba ini adalah seorang istri dari Uria, ya, prajurit kerajaan Israel, ya. Batsheba ini adalah seorang perempuan yang elok, yang cantik, sehingga Daud itu adalah terpincut, ya, terhadap Batsheba. Nah, yang seharusnya memimpin perang, dia malahan berselingkuh, ya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai Batsheba itu adalah hamil, ya. Nah, Daud itu merasa ketakutan, ya. Rasa takut bagaimana caranya itu supaya tidak ketahuan oleh suaminya, dan dia berencana untuk membunuhnya, yaitu dengan cara memerintahkan panglima perangnya itu untuk mengirim si Uria, ya, prajurit ini yang suaminya si Batsheba ini, dikirim ke medan perang di bagian paling depannya, ya. Nah, tujuannya supaya terbunuh. Nah, ternyata betul
Uria ini adalah terbunuh di dalam peperangan. Nah, akhirnya Daud menikah ya dengan Betseba dan melahirkan seorang putra, Tetapi putranya itu meninggal. Nah, itu ya, atau mati. Nah, setelah terjadi seperti itu, Tuhan itu adalah sangat marah, ya. Karena apa? Karena Daud itu telah melanggar daripada perintah Tuhan. Sangat membenci atas perbuatan Daud yang sangat tercela, ya. Akhirnya Tuhan itu menghukum kepada Daud dan keluarganya, ya. Tuhan menggenapi hukumannya itu, ya. Yang pertama itu di kerajaan Israel akan terjadi persengketaan. Kemudian akan terjadi lagi kekerasan dan akan terjadi lagi pembunuhan, ya, di dalam lingkungan kerajaan Israel. Nah, ini begitu terjadi, dan ini akan terjadi suatu peristiwa ini sampai dengan sisa usia Daud, ya. Jadi sampai dengan tutup usia Daud, kira-kira seperti itu, ya. Nah, akhirnya Tuhan menggenapi di dalam hukumannya itu, hukuman kepada Daud itu, ya. Yang pertama, anak Betseba, ya, yang dari hasil perselingkuhan itu mati. Dan Daud merasa sedih, istrinya sedih, istrinya juga sakit, kemudian Daud pun sudah mulai sakit-sakitan, ya. Nah, di menjelang usia tuanya itu Daud itu banyak sakit-sakitan. Nah, terus yang kedua nih, ini yang suatu hal yang luar biasa, ya. Dari selang beberapa waktu ini tidak terlalu lama ini, ya, gitu. Ini boleh dikatakan terjadi pembunuhan. Nah, siapa yang melakukan pembunuhan dan siapa yang dibunuh? Yang dibunuh itu adalah Amnon, itu juga anak Daud, ya. Siapa yang membunuhnya juga anak Daud, yaitu namanya Absalom, ya, Absalom. Nah, Absalom ini boleh dikatakan itu adalah anak yang paling disayangi oleh Daud, ya. Nah, kenapa dibunuh? Nah, si Amnon, ya, itu memperkosa Tamar, ya. Tamar itu adik putrinya itu putri dari si Absalom, ya, Absalom. Nah, ini udah mulai nggak benar nih di dalam lingkungan kerajaan itu. Nah, akhirnya si Absalom ini membunuhnya itu dengan cara, ini 2 tahun kemudian, dengan cara memerintahkan kepada anak buahnya, ya, untuk membunuh si Amnon. Nah, terdengarlah oleh Daud, dan Daud itu sangat murka, ya, marah besar itu terhadap Absalom, ya, ya, itu sangat marah. Tetapi pada akhirnya Daud itu mengampuni kepada putra yang tersayangnya. Nah, itu udah mulai nih. Jadi hukum Tuhan itu sudah mulai dirasakan, ya, sama keluarga Daud dan keluarganya, ya. Nah, kemudian, ya, si Absalom ini beberapa waktu ke depannya, ya, itu dia ini sudah diampuni dan sudah diberkati oleh bapaknya. Dia melakukan tindakan pemberontakan, ya. Nah, melakukan pemberontakan di lingkungan kerajaan, entah itu motifnya itu karena marah atau mungkin karena dia ingin mau merencanakan kudeta, ya, ingin menjadi raja. Nah, itu tidak jelas, tapi yang jelas Absalom itu akhirnya dibunuh oleh Yoab sebagai panglima perang Daud, ya. Akhirnya mati Absalom itu. Jadi anak kesayangan Daud itu mati di tangan panglimanya, yaitu bernama di tangan Yoab, ya. Nah, itu. Nah, peristiwa ini terus terjadi, ya, dari perselisihan, persengketaan, kemudian fitnah dan lain-lain, ini terus terjadi. Ini atas hukuman daripada Tuhan. Dan Daud itu sangat menyadari dan sangat paham sekali. Dan Daud itu pada saat itu meminta ampun, bertobat, meminta ampun, minta dikasihani. Kemudian dia berdoa terus, gitu, ya, sampai berpuasa. Sampai dia sakit-sakitan pun juga dia terus berdoa, ya, meminta ampun. Dia sangat menyesal atas perbuatannya, atas perbuatan jinahnya itu, ya, dengan Betseba itu. Nah,
Sampai-sampai Daud itu pernah merasa kedinginan, ya. Bahkan dari staf-staf kerajaannya itu datang ke Daud itu, ke raja, kira-kira mengatakan begini, ya udahlah katanya, tuanku katanya, supaya Anda panas, supaya tidak kedinginan, bagaimana kalau saya carikan perempuan yang paling cantik di bangsa Israel ini, katanya. Akhirnya dibawa perempuan, tetapi Daud tetap menolak, ya, karena dia itu benar-benar sudah minta ampun atas kelakuan-kelakuan yang tidak disenangi atau yang membuat Tuhan itu marah. Nah, setelah itu berjalan terus, Daud itu selalu meminta ampun, meminta ampun. Nah, beberapa waktu setelah kejadian dari Absalom ini, ya, muncul lagi yang namanya itu adalah Adonia. Itu anak keempat, ya, Adonia itu. Adonia pun juga sama. Dia mau mengundang pejabat-pejabat kerajaan, ya, dia undang semuanya, koleha-koleha diundang sama Adonia ini, dan dia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja kerajaan Israel. Ya, ini suatu hal yang luar biasa juga, begitu kan? Dia mengangkat dirinya sendiri. Nah, setelah dia mengangkat dirinya sendiri dan ketahuan, akhirnya prajurit-prajurit yang ada di sekitarnya itu tidak semuanya pro. Akhirnya dia melapor ke Betsheba, ya, melapor bahwa Adonia itu adalah mengangkat dirinya menjadi raja. Kemudian Betsheba ini juga melaporkan balik kepada Daud, dan pada saat itu Raja Daud ini boleh dikatakan dalam keadaan sakit, tapi akhirnya dia itu mengambil inisiatif dan mengambil gerakan cepat atau tindakan cepat dan mengumpulkan semua para pemuka-pemuka lah, istilahnya pemuka-pemuka agama pada saat itu, kemudian juga para pejabat-pejabat apa segala macam, dan langsung mengurapi anaknya Betsheba yang kedua. Nah, itu yang bernama Salomo. Nah, ini anaknya Betsheba yang kedua, yang pertama mati, yang kedua itu namanya adalah Salomo. Kemudian diurapi dan dinobatkan menjadi raja sebagai pengganti Raja Daud. Nah, Salomo ini adalah tepatnya menjadi raja ketiga dari kerajaan Israel. Nah, setelah dinobatkan, kemudian si Adonia ini dibunuh oleh Salomo setelah Salomo menjabat jadi raja Israel. Ya. Nah, inilah terjadi saling bunuh-membunuh, ya, di lingkungan keluarganya itu. Anak yang disayangi di luar dugaan ternyata melakukan pemberontakan, ya. Kemudian juga anak yang keempat tiba-tiba dia itu mengangkat dirinya menjadi raja dan seterusnya, ya. Nah, inilah hukuman Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud dan keluarganya setelah dia melakukan jatuh di dalam dosa. Nah, akhirnya Tuhan menjawab atas doa-doa Daud, ya. Dan Allah mengatakan, ya, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, ya. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, ya, untuk selama-lamanya aku akan membangun tahtamu. Nah, tahtamu turun-temurun. Nah, jadi yang namanya Raja Daud, ya, itu diampuni dan Tuhan itu akan membangun tahtanya sampai turun-temurun. Nah, dan sampai selama-lamanya. Nah, itu, ya. Jadi itulah kisah singkat tentang raja kedua Raja Israel, yaitu Raja Daud. Dan yang selanjutnya yang akan saya bahas pada video berikutnya yaitu adalah Raja Salomo, yaitu raja ketiga kerajaan Israel, ya. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila Anda punya referensi lain, silahkan tulis di kolom komen. Dan ini saya membicarakan masalah ini berdasarkan referensi atau rujukan-rujukan dari perjanjian lama yang ditulis pada abad sebelum Masehi, ya. Jadi saya tidak mempergunakan referensi atau rujukan-rujukan dari abad ke-6, 7, 8, 9 atau pada abad sesudah Masehi, ya. Nah, saya mempergunakan sebelum Masehi. Jadi bukan abad Masehi nih, ya. Bukan abad Masehi tapi abad
sebelum Masehi. Jadi jauh lebih panjang dibandingkan dengan referensi lainnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.